Terima kasih ya teman-teman udah klik video ini. Sebelum kita lanjut ke audio novelnya, aku ingetin ya untuk kalian jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Aku seorang remaja yang sangat biasa-biasa saja. Umurku 15 tahun. Aku siswi kelas 10, SMA kelas 1. Tinggiku 150 cm. Dengan berat badan 43 kg. Kulitku sawo matang dan wajahku sangatlah biasa. Dari segi penampilan, tidak ada yang menarik dari fisikku. Setiap kali bertemu orang di jalan, orang-orang tidak akan repot-repot melihatku lebih dari satu kali, karena begitu tidak menariknya diriku. Aku hanyalah seorang anak piatu. Ayahku bekerja sebagai supir angkot, sementara ibuku sudah meninggal. Karena keberuntungan, aku bisa masuk ke sekolah elit di kotaku. Kata orang, SMA ku ini adalah tempat di mana orang-orang pintar dan kaya berkumpul. Awalnya aku tidak percaya, namun setelah aku mengalaminya, aku mulai mempercayainya. Aku adalah satu-satunya siswi dari SMP-ku yang berhasil masuk ke SMA favorit itu. Maklum, SMP-ku adalah sekolah pinggiran. Bisa masuk SMA favorit menjadi kebanggaan sendiri bagi orang-orang di sekitarku. Namun tidak bagiku. Mungkin bagi orang yang melihatku, aku adalah orang yang beruntung di tengah himpitan ekonomi dan berasal dari keluarga menengah ke bawah. Aku bisa berbaur dengan anak-anak dari lingkungan atas. Sebenarnya kenyataannya tidak seperti itu. Dari awal aku masuk SMA ini, aku sudah terkucilkan. Waktu MOS, aku sendiri. Di kelas pun aku sendiri. Tidak ada yang mau duduk denganku. Entahlah, apa pikiran mereka. Mungkin mereka berpikir duduk dengan anak berwajah biasa, berotak biasa, berasal dari keluarga biasa, tidak akan memberikan manfaat apa-apa bagi mereka. Tapi tidak apa-apa, aku akan duduk sendiri saja. Lumayan, ada 2 kursi yang bisa aku kuasai. Hehehe. Setiap hari aku hanya sendiri. Tidak ada teman yang menemani. Setiap kali aku berusaha membaur, mereka selalu menjauh. Sepertinya berbicara denganku menjadi momok yang mengerikan bagi mereka. Pada akhirnya, aku memutuskan untuk menyerah. Aku memutuskan untuk acuh pada lingkungan di sekitarku. Aku tidak peduli lagi dengan mereka. Hal itu berlangsung dengan cukup efektif. Hatiku tidak terasa sakit lagi karena penolakan. Aku mulai bermain-main sendiri, bicara sendiri, dan asik dengan duniaku sendiri. Masa bodoh bila mereka menganggapku tidak waras. Yang penting aku bahagia dengan duniaku. Suatu hari ada peristiwa tak terduga. Kelas rintisan yang dikhususkan untuk kelas berbahasa Inggris full day dihentikan. Semua siswa yang berada di dalam kelas itu dipecah dan dibagi ke dalam kelas-kelas biasa. Ada sekitar 6 orang yang masuk ke kelasku. Anak-anak, hari ini kita kedatangan teman baru. Mungkin kalian sudah mengenal mereka. Karena setahu ibu, kebanyakan kalian berasal dari SMP yang sama. 6 orang ini berasal dari kelas rintisan yang dibubarkan. Mulai saat ini, mereka akan menjadi teman satu kelas kalian. Ayo perkenalkan diri kalian masing-masing.
Guru memberi perintah. Dari 6 orang itu, 4 laki-laki dan 2 perempuan. Hanya ada 1 orang yang paling menonjol di mataku. Dia laki-laki tertampan yang pernah kulihat secara nyata. Dia bertubuh tinggi, berkulit putih, mata sedikit sipit tapi tajam, hidung mancung, bibir tipis, rambutnya dipotong stainless. Secara keseluruhan penampilannya aku beri nilai 99, mendekati sempurna. Aku tidak menyangka ada orang setampan dia di sekolahku. Aku menyesal tidak mengenalnya lebih dulu. Setidaknya mengetahui keberadaannya. Mungkin karena aku terlalu culun dan sering mengurung diri di kelas. Aku tidak menyadari kehadirannya. Aku menyesal. Namaku Alex. Aku pindahan dari kelas rintisan. Salam kenal buat teman-teman semua. Laki-laki itu memperkenalkan diri. Namanya sungguh sangat cocok dengan tampilan dirinya. Aku mengukir nama itu di sudut hatiku yang paling dalam dan menyimpannya rapat-rapat. Aku memutuskan untuk membuka hatiku untuk laki-laki tampan itu. Sejak kepindahan anak rintisan, keadaan kelasku semakin ramai. Banyak siswa-siswi lain yang berdatangan ke kelasku. Mereka datang hanya untuk mengunjungi Alex, bercakap-cakap dan bersenandau gurau dengannya. Aku baru sadar, ternyata Alex sangat populer. Dia tidak hanya populer di kalangan siswi-siswi, namun para siswa-siswa pun menyukai kehadirannya. Dia sangat supel dan ramah. Tidak sombong seperti kebanyakan tuan tampan lainnya. Seperti biasa, yang bisa kulakukan hanya menatapnya dari kejauhan. Aku mengaguminya, sangat-sangat mengaguminya. Aku tidak berharap bisa menjadi pacarnya. Karena itu tidak mungkin. Bisa menjadi salah satu temannya saja, aku akan bahagia setengah mati. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Tiba-tiba guru menyuruh kami untuk rolling tempat duduk. Tanpa kusadari, Alex duduk tepat di depanku. Jantungku berdetuk sangat kencang. Bagaimana mungkin hatiku akan kuat menghadapi punggung itu di hari-hariku. Hari pertama, dia masih belum menyadari keberadaanku. Dia tetap asik bercanda ria dengan teman-temannya. Ketika ia bercanda seperti itu, yang bisa kulakukan hanya mencuri-curi pandang dan mencuri dengar pembicaraan mereka. Seperti anak remaja pada umumnya. Yang mereka bicarakan hanyalah seputar sepak bola, futsal, sepatu keluaran terbaru, dan gebetan yang diincar. Mereka membicarakan setiap siswi cantik yang berasal dari kelas lain. Setiap kali temannya berbicara seperti itu, Alex hanya bisa tersenyum simpul tanpa menanggapi. Awalnya aku heran melihat reaksi Alex. Namun akhirnya aku tahu alasannya. Suatu siang, seorang dewi datang ke kelas kami. Tubuhnya tinggi dan langsing. Kulitnya putih, rambutnya sebahu, dan wajahnya luar biasa cantik. Kecantikannya natural, yang tidak dibuat-buat. Di dalam wajahnya terpancar kelembutan, elegan, dan sihir. Membuat orang-orang yang berada di sekitarnya tersihir untuk menatapnya berlama-lama. Nama Dewi itu adalah Diana. Ya, namanya sama seperti Princess D. Begitu pula dengan wajah dan perilakunya. Membuat orang yang berada di sekitarnya betah berlama-lama
berada di dekatnya. Aku perempuan, tapi aku merasa jatuh cinta terhadap gadis remaja ini. Dia seumuran denganku, namun mengapa kami begitu berbeda jauh? Dalam segi apapun, aku kalah darinya. Diana adalah gadis yang cantik, kaya, pintar, sopan, dan baik. Dia gadis yang sempurna. Gadis seperti itu pantas bersanding dengan Alex yang mempunyai kesempurnaan juga mencapai 99%. Kalian menanyakan aku. Aku hanyalah gadis figuran dalam cerita cinta mereka. Aku hanyalah gadis yang melihat mereka dari kejauhan. Meskipun cintaku layu sebelum bersemi, namun dalam hati aku mendoakan hubungan mereka. Sungguh pasangan yang sempurna. Dari hatiku yang terdalam, aku mendoakan mereka dengan tulus. Aku menjadi fans berat mereka. Meskipun aku menyukai Alex, tapi aku sadar diri, aku tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan Diana. Tidak seujung kuku pun bisa disandingkan. Meskipun aku patah hati, namun aku berlapang dada. Meskipun hatiku sakit, namun aku bisa menahannya. Karena aku tahu Diana lebih baik dari diriku 1000%. Aku hanya berharap Diana mengizinkanku untuk sesekali menatap Alex. Aku hanya akan menatap Alex. Aku tidak akan berbuat lebih. Aku tidak akan mengambil Alex darinya. Meskipun Alex juga tidak mungkin mau. Diana, aku suka dengan Alexmu. Izinkan aku menatap piriamu ya. Hei, pinjam tip ek dong. Tiba-tiba pria yang punggungnya sering kutatap itu membalikan tubuhnya. Matanya fokus menatapku. Senyumnya manis tersungging di bibirnya. Menungguku untuk memberikan jawaban. Tenggorokanku kering. Aku tidak bisa menjawab. Yang bisa kulakukan hanya menganggukkan kepala, bertanda menyetujui permintaannya. Dia meminjam tip Eko. Ingin rasanya benda itu ku museumkan. Benda itu sudah tersentuh tangannya. Rasanya masih tidak bisa dipercaya pria itu mau berbicara denganku. Kamu dari SMP mana? Kok aku gak pernah kelihatan kamu? Aku bingung. Kata-kata yang ingin kuucap tak bisa keluar. Padahal pria itu hanya sedang menanyakan pertanyaan umum, di mana semua orang pasti bisa menjawabnya. Kamu bukan dari SMX? Menyebut SMP terkenal di kotaku. Aku menggelengkan kepala. Oh, pantas saja aku tidak pernah melihatmu. Kita berasal dari SMP yang berbeda. Aku menganggukkan kepala, seperti kerbau yang tengah dicucuk hidungnya. Kenalin, aku Alex. Siapa namamu? Lidahku masih keluh. Aku ingin mengutuk kebodohanku sendiri. Hei, aku membuatmu tidak enak ya? Aku tidak akan mengganggumu lagi. Terima kasih tipeknya. Pria itu kembali berbalik di depan. Aku ingin mengulurkan tanganku, menepuk bahu itu agar kembali menghadapku. Tapi tentu saja itu hanya ada di angan-anganku saja. Aku terlalu pengecut untuk melakukan itu. Selama beberapa hari berikutnya, dia benar-benar mengacuhkanku. Sepertinya dia lupa bahwa aku adalah gadis penghuni belakang kursinya. Aku pasrah. Lagi-lagi aku hanya bisa menatap punggungnya. Tidak apa-apa dia mengacuhkanku. Setidaknya aku masih bisa menatap punggungnya. Kejadian itu berlangsung selama beberapa bulan.
Akhirnya tibalah saat ujian. FYI, for your information, kelasku terdiri dari 40 orang, dan peraturan duduk dalam ujian disesuaikan dengan nomor urut di absen. Mungkin nasib mujur sedang berpihak padaku. Lagi-lagi ia duduk di depan bangkuku. Sekali lagi. Aneh sekali. Nama dia berawalan dengan huruf A, sementara namaku huruf K. Bagaimana mungkin tempat duduk kita bisa dekat seperti ini? Lagi-lagi aku berpikir Tuhan sangat baik padaku. Tuhan tahu aku tidak mungkin memilikinya. Jadi Tuhan berusaha untuk membuatku agar lebih mudah menatapnya. Kembali ke hari ujian. Hari pertama ujian ada 2 mata pelajaran, yaitu matpel, biologi, dan fisika. Untuk matpel biologi, aku bisa mengatasinya, karena pada dasarnya aku menyukai matpel. Untuk matpel kedua, aku mati kutu. Aku benci mata fisika, kimia, dan matematika. Aku sudah belajar mati-matian, namun otakku yang sedikit ini tidak bisa menyerapnya. Kali ini pun demikian. Hampir menangis. Aku membaca soal-soal yang tidak ku ketahui jawabannya. Ingin rasanya aku menghitung jumlah kancing di bajuku dan menuliskan jawabannya. Di tengah keputusasaanku, pria 99% berbalik ke arahku. "Kamu sudah selesai?" tanyanya. Aku menggeleng-gelengkan kepala dengan mata memelas. Dia tersenyum kecil melihatku yang begitu menyedihkan. Bukan senyum ejekan, hanya tersenyum lucu saja. Dia kembali menghadap ke depan. Aku menghela nafas berat. Pasti ujian semester kali ini aku akan mendapatkan nilai yang paling rendah lagi, pikirku dengan sedih. 5 menit berlalu. Tiba-tiba tanpa berbalik, pria itu mengulurkan tangannya, memberikan sehelai kertas kecil. Aku menduga-duga apa gerangan isi kertas itu. Dengan hati yang berdebar, aku membukanya. Mataku langsung terbelalak begitu melihat jawaban di kertas itu. Pria itu menulis nomor 1 sampai 50. Dan hampir semua nomor itu terisi. Mungkin hanya nomor 3 dan 4 yang belum terisi. Di bawahnya ada catatan yang belum diisi. Aku tidak tahu jawabannya. Pria ini serius sedang memberiku contekan? Apa ini bukan isian jebakan? Sebenarnya apa tujuannya? Otakku berpikir, namun tidak menemukan jawabannya. Akhirnya aku pasrah. Aku menulis semua jawaban yang dia berikan. Aku hanya berharap pria itu tidak sedang menyebakku. Waktu ujian pun selesai. Semua lembar jawaban harus dikumpulkan. Ketika sedang melewati pria itu, aku menatapnya. Pria itu tersenyum manis. Ingin meleleh rasanya melihatnya tersenyum seperti itu. Aku kembali duduk di kursiku. Aku menulis secari kertas kecil. Dengan ragu aku menoel-noel bahunya. Dia menoleh. Dengan cepat aku memberikan kertas itu dan kabur keluar dari ruangan. Aku sangat malu. Isi kertas itu sebenarnya sangat simpel. Hanya ucapan terima kasih. Tapi aku tak sanggup melihat dia membacanya. Hari-hari pun berlanjut. Dia tetap konsisten membantuku, terutama di 3 pelajaran yang tidak mampu aku kuasai. Lama-kelamaan, aku mulai bisa bercakap-cakap dengannya.
Namamu siapa? Tanyanya. Aku Kansa. Kamu dari SMP mana? SMP X, SMP yang tidak terkenal dan terletak di pinggiran kota. Itu di mana? Tanyanya. Bingung, wajar saja dia tidak mengetahui SMP ku sebut. Memang aku berasal dari SMP yang tidak terkenal kok. Aku berusaha menjelaskan sebisaku. Ia mengangguk-angguk, entah mengerti atau tidak. Kamu sendirian atau ada teman yang lain? Aku sendirian. Oh, pantas saja. Pantas kenapa? Kamu terlihat selalu sendiri, katanya bergumam. Lex, ayo ke kantin. Tiba-tiba segerombolan teman Alex datang, memaksa Alex untuk mengikuti mereka. Alex pergi bersama mereka, meninggalkanku yang kembali sendiri. Aku melengkupkan tanganku di meja, menjadikannya sebagai bantalan. Perutku lapar, tapi aku berusaha untuk menahannya. Aku berharap dengan tidur di waktu jam istirahat akan menunda laparku. Bila ada yang bertanya, mengapa aku tidak ke kantin dan membeli makanan? Jawabannya tentu saja, karena aku tidak punya uang. Aku ke sekolah terkadang menggayuh sepeda. Namun, lebih banyak di antara ayahku, yang profesinya sebagai supir angkot. Sebenarnya, sepeninggalannya ibuku, aku menggantikan posisi beliau dalam urusan rumah tangga. Aku bangun subuh untuk masak, nyuci baju, cuci piring, setrika seragam, dan memandikan adikku yang masih SD kelas 2. Karena padatnya rutinitasku di pagi hari, tak ayal aku jarang berkesempatan untuk sarapan. Menjelang siang, perutku akan terasa lapar, sama seperti yang kualami siang ini. Aku hanya berharap agar bisa segera pulang. Aku ingin makan yang banyak. Tiba-tiba bau makanan menusuk hidungku. Aku menoleh mencari sumber bau itu. Ternyata ada yang membawa makanan ke dalam kelas. Aku menghirup baunya dengan lama, berharap dengan melakukan hal seperti itu akan mengusir rasa laparku. Perutku semakin berbunyi keras, bertanda semakin meronta untuk diisi makanan. Aku memalingkan wajahku, kembali melungkupkan wajahku di atas meja. Air mataku tiba-tiba mengalir. Andaikan ibu tidak meninggal, aku pasti tidak akan kelaparan seperti ini. Ibu pasti akan membawakanku ke bekal, memasak, mencuci, dan mengurus adik untukku. Andai saja. Terlalu banyak berandaian dalam hidupku. Aku merindukan ibuku. Aku benar-benar merindukan beliau. Dan aku menangis. Kisah yang tak keren. Dari seorang anak berumur 15 tahun, terkadang aku berpikir, apakah hidupku akan menjadi berbeda bila aku terlahir menjadi anak orang kaya? Tapi pikiran-pikiran seperti itu kutepis. Aku seharusnya bersyukur masih diberikan seorang ayah yang bertanggung jawab dan adik kecil yang lucu. Terkadang aku merasa lucu dengan diriku sendiri. Bagaimana mungkin aku memikirkan masalah cinta ketika dalam urusan perut pun aku masih belum kenyang. Cinta memang sangat jauh dari genggamanku. Tapi dalam hati kecilku, aku sangat berharap cinta itu datang kepadaku. Pagi itu seperti biasa. Aku bangun jam 4 pagi. Aku belanja sayur di warung dekat rumah. Aktivitasku pagi sebelum berangkat ke sekolah dan memasak, cuci baju, cuci piring, bersih-bersih rumah, dan memandikan adikku yang baru kelas 2 SD.
Sebenarnya bangun di jam segitu tidak cukup untuk mengerjakan semua hal yang harus kulakukan. Tak khayal, seringkali aku telat berangkat ke sekolah. Setelah mengantar adikku ke sekolah, aku mengayuh sepeda ke sekolahku sendiri. Ada ratusan murid yang sekolah di sana. Hanya ada 4 siswa yang membawa sepeda kayu sepertiku. Sisanya mereka membawa sepeda motor, antar jemput mobil pribadi, bahkan ada yang membawa mobil sendiri. Terkadang aku sedih juga melihat sepedaku yang berjejer dengan ratusan motor di sana. Seringkali mereka memindah-mindahkan sepedaku bila tidak mendapat parkiran. Bila waktu pulang sekolah datang, seringkali aku masih berkeliling mencari sepedaku. Pagi ini untungnya aku tidak telat. Jam pelajaran pertama yaitu mapel kimia. Karena 2 hari yang lalu sudah membahas tentang teori, maka dipertemukan kali ini waktunya praktikum. Guru menyuruh kami untuk membentuk kelompok. Satu kelompok berisi 5 orang. Setiap anak langsung membentuk kelompoknya sendiri-sendiri. Aku mencoba mendekati kelompok-kelompok itu. Bolehkah aku bergabung di sini? Pintaku. Maaf, sudah penuh, terdengar jawaban ketus. Aku beralih pada kelompok lain. Lagi-lagi jawaban yang sama yang aku terima. Aku kebingungan. Aku memilih meja paling belakang dan duduk sendiri, menatap teman-temanku yang sudah memiliki kelompok masing-masing. Kansa, kenapa kamu sendiri? Mana kelompokmu? Tiba-tiba Alex datang menghampiriku. Perasaan senang dan gugup menjadi satu. Semuanya sudah pas. Aku sendiri. Kamu ikut kelompokku saja. Kita di meja sana. Alex menunjuk meja paling depan. Aku menatap kebingungan. Aku menghitung anggota Alex. Mereka juga sudah genap 5 orang. Tapi kelompokmu sudah 5 orang. Iya, tidak apa-apa. Guru juga tidak akan keberatan. Bolehkah? Tentu boleh. Aku yang mengajakmu. Dengan ragu aku mengikuti langkah Alex. Seperti yang aku duga, aku tidak diterima di sana. Wajah-wajah asam memandangku dengan perasaan tak suka. Tapi aku berusaha untuk tidak mempedulikannya. Pelajaran kimia pun berlanjut karena aku dianggap bodoh. Mereka tidak mengizinkanku untuk berpartisipasi. Segala macam bentuk praktikum mereka kerjakan berlima tanpa mengajakku. Alex rupanya menyadari hal itu. Kansa, kamu bantu mencatat ya. Kita yang praktek, oke? Baik. Aku dengan antusias mengambil catatanku dan mencatat setiap reaksi yang ditimbulkan. Tugas praktikum pun dikumpulkan. Karena Alex cerdas, maka kelompok kami pun mendapat nilai A. Aku yang hanya sebagai pelengkap ini pun ikut keterlibatan mendapat nilai A. Aku sangat bersyukur. Aku semakin takjub memandang Alex. Aku berpikir, tidak salah aku menyukai pria itu. Alex benar-benar pria 99%ku. Semua mata pelajaran selesai jam 1 siang. Dilanjutkan dengan kegiatan ekstrakurikuler sampai jam 3 sore. Setelah itu aku sudah bersiap-siap pulang. Aku berjalan ke parkiran seperti biasa. Aku tidak menemukan sepedaku. Aku mulai mencari-cari. Seperti dugaanku, sepedaku berada di gudang belakang. Aku mengambil sepedaku dan mulai menuntunnya. Kurasakan sedikit berat. Aku mulai memeriksa sepedaku. Ternyata ban belakangnya kempes. Sepertinya aku harus menuntun sepedaku sampai rumah.
Jarak sekolah dan rumahku mencapai 4 kilometer. Cukup lumayan buat olahraga. Dengan santai aku menuntun sepedaku. Aku tidak peduli dengan mata-mata yang melihat dengan kasihan atau sekedar mencemooh. Hanya menuntun sepeda tidak akan berat untukku. Ketika sedang asyik menuntun sepeda, tiba-tiba aku mendengar suara yang tidak asing menyapaku. Kansa, kenapa sepedamu? Alex datang dan berhenti tepat di sebelahku. Dia menggunakan motor. Salah satu hal yang kusukai dari Alex, meskipun dia berasal dari keluarga kaya, namun dia tetap sederhana. Tidak berlebihan dengan membawa mobil ke sekolah, seperti anak lainnya. Padahal, SIM saja mereka tidak punya. Sepedamu kenapa? Bocor. Iya, ini. Alex memperhatikan sepedaku. Dia tampak berpikir. Kamu bisa naik motor nggak? Nggak bisa, jawabku. Iya, aku tidak bisa mengendarai motor karena aku memang tidak punya motor. Jadi tidak ada kesempatan buatku untuk belajar mengendarainya. Repot juga. Gini saja deh, kamu bonceng laki. Aku yang nyetir motor. Kamu nahan sepedamu dengan tangan kirimu, gimana? Hah? Apakah itu bisa? Tentu saja bisa. Kita belum mencobanya. Tapi aku tidak ingin merepotkan. Tidak merepotkan. Sesama teman harus saling membantu kan? Alex tersenyum kecil. Senyum yang mampu mencerahkan hariku. Kami pun mencoba metode Alex. Cukup susah sebenarnya. Apalagi aku memakai rok panjang. Aku meninggikan rokku dan mulai duduk di motor. Sementara Alex mengatur agar tanganku bisa memegang sepedaku dengan kuat. Berat nggak? Kalau berat, kita bisa coba metode lain. Nggak berat kok. Aku berdalih. Ya, memang tidak sebegitu berat, karena tanganku hanya bertugas menahan saja. Sementara ban sepeda tetap meluncur di atas tanah. Oke, aku jalan ya. Alex duduk di atas motor, mulai menyalakan mesin motor. Aku menahan nafas. Jarak kita sangat dekat. Bahkan tubuhku dan tubuhnya hampir berdempetan. Bau parfum Alex mulai tercium di indera penciumanku. Bahkan bau sampo di rambutnya juga bisa kuendus karena begitu dekatnya tubuh kita. Siap kan? Iya, aku siap. Oke, aku jalan pelan-pelan, seperti perkataan Alex. Melajukan motor hanya dengan kecepatan 20 km per jam. Aku merasa berada di atas angin. Aku membayangkan kita berdua sedang kencan. Kita berdua adalah pasangan. Sungguh pemikiran yang bodoh. Kamu tahu tempat pompa ban kan? Aku tidak tahu, tapi aku punya pompa di rumah. Oke, sip. Kalau begitu, kita ke rumahmu. Ujarnya santai. Jantungku semakin dak-dikduk, tak karuan. Untuk pertama kalinya, Alex akan ke rumahku. Betapa memalukannya. Rumahku sangat sederhana. Akankah Alex tetap mau berteman denganku setelah melihat rumahku? Di mana rumahmu? Itu lurus saja. Nanti ada gang di depan belok kanan. Kataku spontan. Aku pasrah sajalah. Aku memang tidak punya. Kenapa harus sembunyikan? Bila Alex tulus berteman denganku, dia pasti tidak akan melihat jelek bagusnya rumahku. Alex melajukan kendaraan sesuai dengan instruksi dariku. 20 menit kemudian, kami tiba di depan rumah. Ini rumahmu? Iya. Kamu sendirian? Kok sepi? Ayahku masih belum pulang kerja. Sementara adik aku titipkan di tetangga sebelah. Ibu? Sudah meninggal.
Sorry, aku nggak bermaksud. Iya, nggak apa-apa. Mana pampamu? Aku pampakan ban sepedamu. Alex mengalihkan pembicaraan. Sepertinya dia merasa bersalah padaku. Aku bisa memampahnya sendiri. Nggak apa-apa. Sekalian mumpung aku di sini. Cepat ambilkan. Mau tidak mau, aku menuruti perkataan Alex. Aku mengambil pompa manual dan memberikan pada Alex. Dengan cekatan, dia memompa sepedaku. Tidak sampai 10 menit, kegiatan itu selesai dilakukannya. Sudah beres. Besok kamu sekolah lagi kan? Iya. Baguslah kalau begitu. Aku pamit dulu ya. Salam buat ayah dan adikmu. Iya. Terima kasih. Banyak ya, terima kasih. Aku membungkukkan tubuhku sebagai ungkapan rasa terima kasihku kepadanya. Bukan apa-apa. Andaikan orang lain yang mengalaminya, aku juga pasti akan melakukan hal yang sama. Jangan dipikirkan. Aku pulang dulu ya. Tanpa menunggu ucapan dariku, Alex memacu motornya, menjauhiku. Aku masih termenung di depan rumah. Rasanya masih tidak nyangka. Seorang Alex membonceng dan membantuku memompa ban sepeda. Hatiku berbunga-bunga. Timbul riak-riak kecil perasaan bahagia. Aku harap perasaan ini tidak akan membesar begitu saja. Karena aku tahu Alex milik siapa. Terima kasih ya udah dengerin audio Eva Family. Dengerin terus ya audio Eva Family di YouTube Eva Family. Sampai jumpa. Bye-bye.